Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir dan kita masih membahas seputar napa? Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai apa, Pak? 6845. Sekarang 6846 atau 6845? 46. Berarti kana kum qamisihi. Leres. Nggih. Baik. Kita lanjutkan lagi hadis 6845. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kana adalah kummu lengan qamisihi gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilar rusqi sampai ke pergelangan. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih seperti misalnya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang mengatakan dhaif seperti misalnya Syekh Albani. Yang jelas hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, di mana sebelumnya dikatakan adalah gamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengannya bersama dengan jari sampai di sini. Nah, kalau hadis ini sampai pergelangan, berarti kan bertentangan. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, maka perlu kita kompromikan. Nah, komprominya menurut sebagian ulama yang sampai pergelangan ini yang kondisi mukim atau kondisi normal ketika di rumah. Untuk yang sampai jari ini, ujung jari, ini yang dipakai ketika safar. Kenapa? Karena ketika safar panas. Zaman dulu safarnya di padang pasir pakai onta, sehingga panas sekali. Maka untuk menjaga kesehatan ditutupi tangannya sampai pada jari-jarinya. Sehingga masing-masing ada hikmahnya ya. Kalau yang mukim sampai di sini, hikmahnya supaya kita lebih luas dalam bekerja. Karena kalau ditutupi sampai ke tangan sini, kerjanya jadi nggak luas, terganggu dengan baju kita. Tapi ketika musafir, maka dipanjangkan, ditambah panjangnya, ini supaya tidak mengganggu kita dalam kesehatan karena terkena panasnya sengatan matahari. Sehingga hadis ini pun bisa dimasukkan dalam tibbun nabawi, yaitu menjaga kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 68747. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran seringkali yuqabbilu mencium urfa bagian atas dari kepala atau ubun-ubun Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi maknanya kuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat sayang sekali kepada putrinya yang paling bungsu yaitu Fatimah. Saking cintanya Nabi kepada Fatimah, sampai-sampai beliau itu kalau safar, maka beliau itu pulangnya masuk ke rumah Fatimah dulu. Sanna bi Fatimah. Beliau memulai rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Kalau sudah masuk ke rumahnya Fatimah, baru kemudian masuk rumah istri-istri Nabi. Karena adalah Nabi idza qadima min safar, jika datang dari safar, bada abil masjid, memulai masjid dulu, fa shalla fihi rakaatain, salat 2 rakaat.
Ini sunnah bagi orang yang pulang safar. Thumma yuthanni bi Fatimah. Kemudian nomor 2 masuk rumahnya Fatimah. Thumma ya'ti azwajah. Baru kemudian mendatangi istri-istri beliau. Ini riwayat Tabarani, disahihkan Hakim, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi hadis ini termasuk hadis-hadis yang dhaif sanadnya tapi maknanya sahih, Pak. Karena dalam Sahih Bukhari kita temukan hadis yang menguatkan bahwasanya Fatimah memang dimasuki rumahnya pertama kali setelah Nabi pulang dari safar. Jadi maknanya dikuatkan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, kembali ke sini tadi, berarti secara umum hadis ini maknanya kuat bahwa Nabi mencium Fatimah radhiyallahu anha karena cintanya Nabi kepada putrinya yang bungsu ini. Dan Fatimah itu adalah putri Nabi dari 4 putri yang paling utama di antara mereka. Jadi paling kecil tapi paling utama. Apa dalilnya bahwasanya dia paling utama? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Fatimata, bahwasanya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahli jannah. Utamanya, paling utamanya wanita-wanita ahli jannah. Hadis sahih riwayat Ibnu Asakir dan yang lain-lain. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang bapak boleh mencium bagian kening dari anaknya yang perempuan. Yang tidak boleh adalah mencium bibir. Karena bibir ini menurut para ulama fikih ini khusus suami istri. Jadi selain suami istri tidak boleh cium bibir. Meskipun itu anaknya sendiri, jangan cium bibirnya. Ini fikihnya para ulama. Kalau kita cari hadis mungkin nggak akan ketemu. Tapi fikih seperti ini pasti ada dasarnya yang kuat untuk mengatakan begitu. Karena mungkin kalau dicium di bibirnya akan ada perasaan syahwat dan sebagainya. Berikutnya 6848 karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau itu burdun selendang yalbasuhu yang beliau menggunakannya fil idain pada 2 hari raya Idul Fitri Idul Adha wal Jumu'ati dan hari Jumat. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan dalam riwayat yang lain kalimatnya lebih lengkap yaitu burdin akhdar, selendang yang warnanya hijau. Nah, adapun warna hijau ini memang warna yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya yang sahih yang menunjukkan hal itu dan sudah pernah kita baca dulu, nggak usah diulang lagi. Adapun kenapa beliau itu menyukai baju yang hijau karena tafaulan terhadap kondisi ahli surga. Allah menyebutkan tentang ahli surga pada surat Al-Kahfi ayat 31. Wa yalbasuna thiyaban khudran. Mereka ahli surga memakai baju yang hijau. Min sundusin wa istabrok. Ada sutra tipis, ada sutra tebal. Nah, maka tafaulan supaya sama dengan kondisi ahli surga, beliau suka dengan baju hijau. Karena itu saran saya, masing-masing kita kalau bisa punya baju minimal 1 warnanya hijau supaya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib tapi bagus kalau kita menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6849 kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki jafnatun wadah makanan laha yang bagi jafnah tadi arba'u hilaqin 4 lingkaran. 4 lingkaran maksudnya lingkaran untuk pegangan bagi orang yang membawa wadah makanan tadi. Berarti wadah makanan itu besar, Pak. Dan hadis ini kata Syekh Albani sahih. Meskipun didhaifkan Suyuti, tapi beliau menganggapnya sahih. Sahihnya karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Nah, karena ini ada 4 lingkaran, maka yang membawa atau memikul wadah ini juga 4 orang, Pak. Jadi panjenengan bayangkan ya, ada wadah makanan yang perlu dibopong oleh 4 orang. Besarnya seberapa? Kalau mau lihat silahkan di Google banyak ya. Tulis saja misalnya model walimah orang Arab. Itu ada makanan wadah besar. Nah, kemudian orang kumpul mengelilingi wadah ini. Nah, itu wadah bisa punya 4 pegangan. Ini bisa untuk puluhan orang, Pak, yang makan, Pak. Jadi jamaah tidak hanya 4 orang, tapi puluhan orang saking besarnya itu. Dan ini menurut para ulama, jafnah ini disiapkan oleh Nabi untuk para tamu-tamu beliau. Jadi bukan untuk makan harian beliau. Makan harian beliau pakai piring biasa yang kecil.
Tapi untuk tamu-tamu, maka beliau siapkan wadah yang besar, dan ini sekaligus menunjukkan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin sedermawan dermawannya kita itu tidak mungkin bisa mengalahkan dermawannya Nabi. Nabi pada akhir hayatnya menyembelih korban itu 100 ekor onta. Kita baru bisa berapa, Pak? 1/7 sapi, baru 1/7. Belum 1 sapi. Belum 10 sapi, belum 100, apalagi onta. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dermawan sebagaimana Nabi. Suatu saat kita bisa korban 100 ekor sapi insyaallah taala. Amin. Berikutnya 6850. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau harbatun tombak. Yamshi biha, yang beliau berjalan dengan tombak tadi. Baina yadayhi, di hadapan beliau. Di situ yamshi apa yumsha? Yamshi, berarti Nabi yang berjalan. Jadi maksudnya Nabi berjalan, kemudian tombak itu ditaruh atau dipegang di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha shalla, apabila beliau selesai salat, fa'idha shalla, apabila beliau akan salat, rakazaha, beliau menancapkan tombak tadi, baina yadaihi, di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini derajatnya diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Tetapi maknanya sahih, karena dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau salat di tempat yang terbuka, misalnya di padang pasir, beliau itu menancapkan tombak. Nah, berarti maknanya sahih. Misalnya pada hari raya, ya, hari raya itu Nabi salatnya tidak di masjid, tapi di tempat yang terbuka, di lapangan. Nah, karena di lapangan, maka ditancapkan tombak sebagai sutrah. Maka kata-kata rokazaha di sini, menancapkan di sini, ini maksudnya adalah menancapkan sebagai apa? Sutrah. Ya. Rokazaha, beliau menancapkannya sutrotan, sebagai sutrah lil musalli, bagi orang yang salat. Nah, hukumnya sutrah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan sutrah hukumnya wajib, dan ini pendapat minoritas ulama. Berarti kalau kita sholat tidak masang sutrah, kita dosa. Meskipun sholatnya sudah sah, tapi dosa. Pendapat yang kedua, mayoritas ulama berpendapat sutrah tidak wajib, hanya sunnah. Dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Sehingga seringkali saya sholat tanpa sutrah, karena saya menganggap sunnah. Contohnya, ini ada kipas di tengah masjid ini. Sehingga kalau saya sholat pilih di bawahnya kipas, maka saya tidak harus masang sutrah di depan saya. Tetapi sutrah itu tidak harus barang yang dipasang. Garis ini juga sudah termasuk sutrah. Maka garis-garis yang ada di masjid ini untuk shaf ini sangat berguna, Pak. Karena bisa kita niatkan sebagai sutrah. Dan memang saya jujur ya, apakah garis bisa dijadikan sutrah ataukah tidak, itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada hadisnya tapi diperselisihkan, yaitu wal yakhutta khattan, hendaklah dia menggaris dengan satu garis kalau memang tidak mendapati barang sebagai sutrah. Fa illam yakun ma'ahu 'asa, kalau tidak bawa tongkat, falyakhutta baina yadayhi khattan, maka hendaklah menggaris di depannya sebagai sutrah. Menggarisnya bagaimana? Diperselisihkan lagi, Pak. Ada yang mengatakan garisnya begini. Nah, berarti lurus menghadap kita. Ada yang mengatakan garisnya begini, melengkung begini. Nah, saya lebih cocok yang melengkung begini. Karena melengkung ini berarti melindungi kita, ya, sehingga orang mau lewat harus di depannya garis yang melengkung tadi. Tapi yang jelas garis apapun bisa, ya, baik melengkung, baik lurus, baik menghadap ke depan atau menyamping, semuanya sah untuk sutrah karena hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berikutnya 6851, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, bagi beliau himarun, keledai, ismuhu, namanya adalah Ufair. Ufair itu artinya putih. Apakah warnanya memang putih? Belum tentu. Karena nama itu tidak harus sesuai dengan kondisi pemilik nama. Jadi kudanya misalnya atau keledainya misalnya warnanya hitam. Dikasih nama Ufair, nggak apa-apa, Pak. Nggak dosa. Nggak termasuk kebohongan. Karena sekedar nama. Sama dengan kalau kita dikasih nama oleh bapak kita Sobirin. Ternyata kita mudah marah, Pak.
tidak sabar, itu nggak apa-apa. Artinya bukan dusta, kamu bohong, kamu namanya sobirin ternyata mudah marah. Mohon maaf kalau yang ada yang namanya sobirin, saya tidak memaksudkan siapapun, tapi hanya sekedar contoh saja bahwa nama itu memang tidak selalu sesuai dengan kondisi pemilik nama. Dan ini sunnah yang sudah mati, yaitu kalau kita punya kendaraan, hendaklah dikasih nama. Maka sunnah ini mari kita hidupkan. Itu mobil yang saya pakai ada namanya di belakang. Nanti silakan dilihat namanya apa, itu pakai bahasa Arab. Itu ada namanya Pak, ada sunnahnya kita kasih nama. Maka di sini sudah saya tulis fihi masyru'iyatu tasmiyatil markubat. Hadis ini mengandung syariat memberi nama kendaraan-kendaraan. Dan ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Muqrizi. Beliau menulis satu kitab judulnya Imta'ul Asma' bimalin Nabi minal ahwal wal amwal wal hafadah wal mata'. Jadi dikumpulkan oleh Imam Muqrizi ini barang-barang Nabi namanya apa saja, komplit di situ ya. Kudanya namanya apa, ontanya namanya apa, keledai namanya apa, pedangnya namanya apa, perisainya namanya apa, semua. Bahkan tadi jafnah tadi, wadah untuk tamu tadi, ini juga ada namanya, Pak. Nah, itu namanya silahkan dilihat pada kitabnya Imam Muqrizi ini, yaitu Imta'ul Asma' bimalin Nabi minal ahwal wal amwal wal hafadah wal mata. Semua barang-barang Nabi disebutkan dalam kitab ini, nama-namanya apa disebutkan di situ. Berikutnya 6852, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau khirqatun, anduk, yatanasyafu biha, yang beliau itu berhanduk dengannya, ba'dal wudu, setelah berwudu. Hadis ini belum ada derajatnya, silahkan ditulis sendiri sahih. Tapi saya jujur nggih, sahihnya di sini sahih menurut Syekh Albani. Tapi kalau melihat sanadnya sendiri sebenarnya ada masalah. Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan la yasihhu 'anin nabi fihi syai'. Dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Berarti Imam Tirmidzi yang meriwayatkan malah mendhaifkan. Tapi kan periwayatnya dua, Pak. Imam Tirmidzi meriwayatkan, dia mendhaifkan. Kemudian Imam Hakim juga meriwayatkan, dia mensahihkan. Jadi Imam Hakim itu nulis kitab Mustadrak, isinya kumpulan hadis-hadis yang beliau sahihkan. Berarti menurut beliau hadis ini apa? Sahih. Nah, kemudian fikihnya pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Apa hukumnya kita setelah wudhu mengeringkan anggota tubuh kita? Jazakallahu khairan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah makruhun. Kenapa makruh? Alasan mereka adalah karena bekas dari wudhu kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada timbangannya di akhirat. Sehingga kalau kita keringkan, berarti mengurangi timbangan kebaikan kita sendiri. Biarkan bekas wudhu nempel pada tubuh kita, karena semakin banyak bekasnya, semakin berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang mengatakan makruh. Pendapat yang kedua mengatakan la ba'sa, tidak masalah. Artinya mubah tanpa ada kemakruhan sekali. Dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan boleh ini. Tidak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri melakukan. Beliau yatanasyaf. Kalau memang makruh, beliau tidak akan melakukan. Karena beliau itu selalu memilih yang paling utama dalam setiap hal. Sehingga kalau beliau tahu itu makruh, tidak akan beliau lakukan. Maka pendapat yang saya pilih adalah bahwa ini hukumnya mubah tanpa kemakruhan sama sekali. Tapi memang saya jujur, sanadnya masih diperselisihkan. Yang mengatakan dhaif karena ada rawi bernama Abu Mu'adz. Abu Mu'adz ini dianggap perawi yang dhaif. Berikutnya 6853, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau sukkatun, wadah parfum. Ya tatayyab, beliau itu berparfum minha, dari wadah tadi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kita itu punya parfum. Sehingga kalau kita akan berkumpul dengan umat Islam, saudara-saudara kita yang lain, kita tidak mengganggu dengan bau badan kita. Maka ketika Idul Fitri disuruh mandi dulu kan? Idul Adha disuruh mandi dulu. Jumatan disuruh mandi dulu. Kenapa? Karena kita akan berkumpul dengan orang lain, jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan bau badan kita. Kemudian kata-kata sukah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan nau'utibin, itu bukan wadahnya tapi parfumnya. Jadi parfum kan macam-macam, Pak.
Ada misik, itu parfum yang paling atas, papan atas. Ada za'faron, itu parfum bawah, itu untuk perempuan. Ada parfum kuset, ada parfum sukah. Nah, berarti beliau memiliki parfum sukah. Tafsiran yang kedua, sukah itu adalah wadahnya. Dan ini terjemah yang saya pilih tadi. Bahwasanya sukah itu adalah wadahnya parfum. Kenapa? Karena parfumnya Nabi tidak selalu satu macam. Sehingga kalau dikatakan ini beliau punya sukah, berarti seolah-olah parfum beliau hanya satu macam sukah saja. Enggak. Parfum beliau itu beraneka ragam. Kadang-kadang memakai misk dan yang lain-lain. Berikutnya 6854, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, bagi beliau saifun, ada pedang, muhallan, yang dihiasi, qaimatuhu, gagangnya, min fiddatin, dari perak, wa na'luhu, sementara sandalnya, sandal yang dimaksud itu adalah besi yang setelah gagang. Jadi ada apa namanya, pedang, ada gagangnya kan. Nah, kemudian antara gagang dengan ini ada apa namanya? Ada besinya. Itu adalah min fiddah, dari perak juga. Wa fihi, dan padanya, hilakun, ada lingkaran-lingkaran, min fiddah, dari perak juga. Ini hadisnya agak panjang ya, tapi hadisnya ini silahkan dikasih tanda, hadisnya ini palsu. Karena hadisnya palsu maka tidak begitu kita pedulikan. Karena apa? Hadis palsu itu tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Wakana, dan adalah pedang tadi, yusamma, disebut dzal faqar, pedang dzal faqar. Faqar sendiri artinya adalah lubang. Maka dzal faqar artinya yang memiliki lubang-lubang. Wakana, dan adalah lahu, bagi beliau, qausun, busur, yusamma, yang diberi nama dzas sadat, yang memiliki tepat. Artinya kalau digunakan memanah selalu tepat. Wakana, dan adalah lahu, bagi beliau, kinanatun, wadah anak panah. Apa Pak artinya wadah anak panah, namanya apa? Gendewa. Ya. Beliau memiliki gendewa. Tusama, yang disebut dzal jam'i, yang memiliki kumpulan. Artinya isinya penuh terus. Kumpul terus isinya. Sehingga siap terus untuk jihad. Wa kana lahu dir'un, dan adalah beliau memiliki baju besi. Muwasyahatun, yang ditepi, ya, dihiasi tepinya. Binuhasin, dengan nuhas, dengan tembaga. Tusama, yang diberi nama Zatul Fudul, yang memiliki fadilah-fadilah atau yang memiliki keutamaan. Wa kana lahu harbatun, dan beliau memiliki tombak, tusama, yang diberi nama An-Nab'a. Nab'a itu dari sisi bahasa artinya nama satu pohon, ya, pohon yang digunakan untuk membuat sutra, itu namanya pohon Nab'a. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, bagi beliau, mijannun, tameng, yusamma, diberi nama az-zaqan. Zaqan sendiri artinya dagu. Wa kana, dan adalah bagi beliau, farasun, kuda, ashqaru, yang berwarna blundi, yusamma, yang diberi nama al-murtajiz. Murtajiz sendiri artinya adalah yang bagus teriakannya atau suaranya. Wa kana, dan adalah lahu, bagi beliau, farasun, kuda, adham, hitam, yusamma, yang diberi nama as-sakab, yang artinya cepat atau ngebut. Wa kana, dan adalah lahu, bagi beliau, sarjun. Sarjun itu adalah apa itu? Yang diduduki oleh orang yang naik kuda, apa namanya Pak? Pelana. Yusamma, yang diberi nama ad-daj. Daj itu sendiri artinya pembantu. Wa kana, dan adalah lahu, bagi beliau, baghlatun bighol, yaitu hewan yang lahir dari perkawinan kuda dan keledai, syahba, yang berwarna kelabu, tusamma, yang diberi nama duldul. Duldul sendiri artinya yang gerak-gerak terus. Wa kana, dan adalah lahu, bagi beliau, naqatun, unta betina, tusamma, yang diberi nama qaswa. Qaswa sendiri artinya yang telinganya ada cacatnya, tapi sebenarnya tidak ada cacatnya sama sekali. Wa kana lahu, dan adalah bagi beliau, himarun, keledai, yusamma, diberi nama Ya'fur. Ya'fur itu artinya kijang, ya. Nah, disebut kijang karena cepatnya, lincahnya seperti kijang.
Wa kana dan adalah lahu bagi beliau bisatun apa namanya? Permadani. Yusamma yang diberi nama al-kaz. Al-kaz sendiri artinya kering. Wa kana dan adalah lahu bagi beliau anazatun, tongkat. Tusama yang diberi nama an-namir, artinya singa, macan. Ya. Wa kana dan adalah lahu bagi beliau raqwatun, ibrik, ceret. Tusama yang diberi nama as-sodir. As-sodir itu yang membuat dahaganya hilang. Wa kana dan adalah lahu bagi beliau mir'atun, cermin. Tusama diberi nama al-mudillah, yaitu ketenangan. Artinya ya, sebenarnya nggak perlu diartikan karena ini hanya nama-nama. Tapi maksudnya supaya kalau ingin tahu artinya apa itu. Wa kana dan adalah lahu bagi beliau miqradun, gunting. Yusamma diberi nama al-jami, pengumpul. Wa kana dan adalah lahu bagi beliau qadibun, tongkat. Sebenarnya qadib itu adalah ranting yang dipotong ya, tapi kemudian digunakan oleh pegangan untuk Nabi sehingga boleh diartikan tongkat ya. Qadibu syauhadhin. Qadibu tongkat dari daun dari pohon syauhad. Dari pohon namanya pohon syauhad. Yusamma yang diberi nama al-mamsyuk. Mamsyuk sendiri artinya langsing. Hadis ini panjang, derajatnya palsu kata Syekh Albani, sehingga semestinya hadis ini tidak nampil dalam kitab ini. Kenapa? Karena Imam Suyuti ketika menulis kitab ini, dia menulis satu mukaddimah. Dalam mukaddimah dia mengatakan, saya akan kumpulkan hadis-hadis yang beredar di masyarakat, yang penting-penting, tapi saya akan hindarkan hadis-hadis yang palsu. Tapi ternyata banyak hadis palsu dalam kitab Jami'us Shaghir. Tapi nggak ada masalah ya, karena yang sahihnya lebih banyak daripada yang palsunya ini. Nah ini contoh-contoh barang-barang Nabi yang ada nama-namanya, sehingga kita bisa juga meniru memberi nama untuk barang-barang yang kita miliki. Berikutnya 6855. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau farasun, kuda, yuqalu lahu diberi nama untuknya al-luhayf. Luhayf itu artinya yang panjang ekornya. Nah, apakah betul panjang ekornya atau tidak? Belum tentu, Pak. Kenapa? Karena sekedar nama. Nama itu tidak harus sesuai pemilik nama. Seperti onta koswa tadi, apakah ada cacatnya di telinganya? Enggak ada. Telinganya sempurna. Tapi memang namanya koswa. Nah, demikian juga luhef ini. Luhef itu panjang ekornya artinya. Tapi apakah selalu betul-betul panjang ekornya? Wallahu a'lam. Kemudian luhef ini ada dua bahasa. Ada yang menggunakan ha luhaif. Ada yang menggunakan kha lukhaif. Tapi maknanya mirip. Sehingga dari sini pun diambil pelajaran oleh para ulama dari sisi bahasa. Kalau ada dua kata, persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya, maka pasti ada kemiripan makna. Luhaif dengan lukhaif, bedanya cuma satu, yaitu ha sama kha. Lain-lainnya sama, lam sama lam, ya. Fa sama fa. Seperti misalnya, safaro dengan fasaro. Sama. Sin fa ro. Fa sin ro. Ini berarti persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Perbedaannya cuma urutan saja. Setiap ada dua kata, kesamaannya lebih banyak, berarti maknanya ada kemiripan. Safaro bersafar, fasaro menafsirkan. Persamaannya apa? Menafsirkan itu menjadikan yang tidak jelas jadi jelas. Safar juga begitu. Safar itu membuka watak asal manusia. Yang wataknya suka pemarah, yang wataknya pelit, yang wataknya dermawan, itu akan terbuka ketika dia safar. Kalau tidak safar, mungkin tidak begitu terbuka, Pak. Bisa menyembunyikan watak asli. Tapi begitu sudah safar, nah watak asli akan muncul. Makanya safar disebut safar karena dia menjelaskan watak asli manusia. Berikutnya 6856. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau farasun kuda yuqalu lahu disebut untuknya adz-dzarib. Dzarib artinya yang menempel. Wa akhar dan kuda yang lain yuqalu lahu yang disebut untuknya al-lizaz. Lizaz artinya juga sama, yang menempel.
Tapi hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana juga hadis yang sebelumnya tadi juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi makna umumnya sahih, bahwasanya Nabi punya kendaraan dikasih nama itu sahih dari hadis-hadis yang lain. Berapa jumlah kudanya Nabi? Karena di sini dikatakan akhar, Nabi punya kuda yang lain. Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kudanya Nabi jumlahnya 7 ekor. Sesuai dengan jumlahnya hari. Nah, bisa jadi beliau menggunakannya setiap hari bergantian. Hari Ahad ini, hari Senin ini. Nah, fungsinya ini bukan untuk kebangga-banggaan, Pak. Tapi untuk memberikan kesempatan kepada kuda tadi supaya istirahat. Tidak mendolimi kuda. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mengatakan bahwa beliau kudanya itu jumlahnya khamsata asyar, 15 ekor kuda. Karena itu, kalau panjenengan punya motor 2 atau lebih, ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting ada tujuan manfaatnya. Seperti Nabi tadi, ya. Punya 7, itu ada tujuan manfaatnya. Supaya tidak mendolimi kuda-kuda tadi. Sehingga bergantian. Nah, kalau motor kan tidak sama dengan kuda. Motor itu kita gunakan setiap hari nggak akan lelah, Pak. Karena memang dia makhluk tidak bernyawa. Beda dengan kuda. Sehingga kalau kita punya motor 2, nah itu dipertimbangkan dulu. Kenapa punya 2? Kenapa? Ada manfaatnya tidak? Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Kalau ada manfaatnya silahkan. Saya punya 2 karena satunya untuk saya, satunya untuk istri saya. Sama-sama membutuhkan motor. Nah, silahkan punya motor 2. Di rumah saya alhamdulillah ada motor 1. Kenapa? Memang cukup 1. Istri saya pakai, berarti saya nggak pakai. Saya pakai, berarti istri saya nggak pakai. Gantian, nggak ada masalah. Memang cukup. Karena apa? Jam jadwalnya cukup untuk 1 motor saja. Berikutnya 6857. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau qadahun, mangkok. Qadahu, mangkok dari qawarir ra, yaitu dari kaca. Yashrabu, beliau itu minum fihi, pada mangkok tadi. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya mangkok kaca di masa Nabi itu sudah ada. Sehingga kaca itu bukan penemuan baru yang orang sekarang saja yang pakai. Rasul pun juga di masa Rasul pun juga sudah ada kaca. Mungkin ada yang bertanya, bukankah hadis ini dhaif? Ya memang dhaif. Tapi bahwasanya kaca sudah ada di masa Nabi itu banyak dalilnya, Pak. Salah satu dalilnya nih, Rasulullah mengatakan, "Ya Anjasyah, wahai Anjasyah," nama orang, "ruwaidaka, pelan-pelan, sauqaka bil qawarir." Kamu itu menyopiri kaca-kaca. Beliau menyebut istri-istri beliau dengan kaca. Kaca itu mudah pecah, sebagaimana perempuan juga mudah pecah, karena lemah perempuan itu. Sehingga kalau kamu nyupiri perempuan naik onta, jangan kenceng-kenceng, jangan ngebut-ngebut. Kalau mereka ngantuk, tiba-tiba gelinding, jatuh, mati. Ya. Kamu mati, istrinya mati nanti, gara-gara terlalu cepat menggiring onta kamu ini. Nah, oleh Nabi disuruh naik ontanya pelan-pelan. Nah, beliau menyebut istri beliau dengan nama qawarir, kaca, itu berarti di masa beliau sudah ada kaca. Bahkan di Quran ada nggak, Pak, kata-kata kaca? Ada tak? Qawarira min innahu sarhum mumarradun min qawarir. Kata Nabi Sulaiman kepada Balqis, sesungguhnya ini adalah dihiasi dengan kaca-kaca. Nah, berarti kaca pun sudah ada sejak masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Bukan penemuan baru orang-orang sekarang. Berikutnya 6858, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, bagi beliau qadahun, mangkok, min idanin, dari kayu-kayu. Idan itu jamak dari ud. Ud artinya kayu. Idan, kayu-kayu. Tahta saririhi, di bawah sarir beliau, yaitu dipan beliau. Ya bulu, yang beliau kencing, fihi, pada mangkok tadi, bilail, pada waktu malam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di rumah Nabi waktu itu belum ada kamar kecil. Karena belum ada kamar kecil, maka pipisnya bahasa kita adalah dimasukkan di botol, ya. Botol aqua atau apa. Ya. Nah, nanti pagi hari
dihancurkan begitu, dibuang. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita boleh pipis di botol itu boleh, Pak. Panjenengan naik bis, kemudian kebelet pipis, mau ngomong sama sopir pakai wo misalnya, nggih. Nah, maka silahkan sembunyi delik, nggih toh. Kemudian ambil botol aqua panjenengan, diminum dulu sampai habis, nah, baru kemudian dipipiskan. Tapi jangan kenceng-kenceng, Pak. Nanti konangan sebelahnya kok enek suara tur ya apa ki. Tapi bolehnya boleh, ini dalilnya ya. Nabi kencing pada wadah dari kayu. Ada kejadian menarik, Pak. Seorang budak Nabi, pagi-pagi ditanya oleh Nabi, di mana wadah pipis dari kayu saya yang di bawah dipan? Maka dia mengatakan, sudah saya bersihkan ya Rasul. Bersihkannya bagaimana? Tadi saya ambil, kemudian saya minum isinya. Saya nggak tahu bahwa itu pipis panjenengan. Nah, dari kisah itu diambil pelajaran berarti pipisnya Nabi tidak pesing. Seandainya pipis kita itu, Pak, nggak mungkin keminum, Pak. Mau diambil aja udah baunya dari 1 meter udah ke bau. Tapi pipisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bau pesing. Karena itu sampai hari ini saya mengikuti pendapat yang mengatakan at-tabarruk bil athari khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil barokah dengan bekas-bekas manusia itu khusus untuk baginda Nabi saja, tidak boleh untuk selain Nabi. Ini ada minuman. Setelah Pak Kiainya minum, nggak habis, separuh, akhirnya santri-santri rebutan. Katanya ada barokahnya. Itu nggak benar. Andaikan ada barokahnya itu karena barokahnya minuman, bukan karena barokahnya bekasnya Pak Kiai, bukan. Karena bekas yang ada berkahnya itu khusus baginda Nabi. Dalilnya ini tadi. Nabi pipis nggak pesing. Mana ada Kiai pipis nggak pesing, Pak? Kalau ada, tolong saya di WA. Saya mau datangi, saya mau minum pipisnya, yakin saya. Kalau memang pipisnya tidak pesing sebagaimana pipis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun cerita tentang sahabat Nabi yang minum pipis tadi sahih atau tidak, kita nggak tahu ya. Tapi intinya cerita itu sangat populer dalam kitab-kitab sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 6859. Oh ya, mohon maaf, tadi saya mengatakan Nabi tidak punya tempat kamar kecil. Itu di awal-awal. Di akhir-akhir orang-orang Arab sudah mulai mengenal kamar kecil di rumah masing-masing. Jadi di akhir hayat Nabi sudah ada tempat pipisnya. Di awalnya belum ada. Sama dengan kondisi saya dulu ketika masih di Pelumpang tahun 96. Itu mondok di sana, itu masih banyak orang-orang Pelumpang itu saya lihat, ya tidak banyak, tapi ada sebagian yang kalau BAB itu masuk ke kali, Pak. Nongkrong di pinggir kali, kemudian BAB di situ. Nah, tapi setelah itu 2 tahun di sana, habis itu pulang sudah nggak ada lagi yang BAB di pinggir kali, karena sudah mulai ada orang yang sudah mulai paham membuat septic tank di rumah masing-masing. Berikutnya 59. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau qas'atun wadah makanan piring yuqalu laha diberi nama terhadapnya al-gharra yahmiluha yang memikul wadah tadi arba'atu rijal 4 laki-laki itu karena besarnya wadah makanan tadi. Jadi wadah makanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya qas'ah, ada yang namanya jafnah, ada yang namanya sohfah, dan sebagainya. Ini nama-nama yang berbeda-beda ini tergantung ukurannya, Pak. Jadi yang paling besar namanya jafnah, di bawahnya lagi namanya qas'ah, bawahnya lagi namanya sohfah. Ya, ada urutannya. Tapi urutannya sebenarnya banyak, tapi saya nggak hafal. Yang paling apal cuma tadi ya, jafnah, qas'ah, sohfah. Nah, urutannya jafnah paling gede. Maka jafnah tadi ada 4 pegangannya. Nah, sementara qas'ah ini tidak disebut berapa pegangannya, tapi zahirnya juga pegangannya sama-sama 4 karena di sini dipegang oleh 4 laki-laki. Dan hadis ini derajatnya sahih. Ini menunjukkan bahwa wadah Nabi memang ada namanya. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya tadi kan dhaif ya, tapi yang ini sahih.
6860. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bagi beliau mukhulatun, wadah celak, yaktahilu yang beliau bercelak minha dari wadah tadi kulla lailatin setiap malam. Salasatan 3 kali celak fi hadhihi pada ini maksudnya mata yang kanan. Wa salasatan dan 3 kali celak fi hadhihi pada ini maksudnya mata yang kiri. Hadis ini derajatnya dhaif. Bahkan guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, tidak ada satupun hadis yang sahih bahwasanya Nabi pakai celak. Enggak ada satupun yang sahih. Ada beberapa tapi dhaif semua, Pak. Nah, dhaif itu belum tentu salah. Bisa jadi memang betul-betul Nabi itu pakai celak, tapi memang sanadnya dhaif. Lah terus kalau ditanya, bercelak itu sunnah atau tidak? Tetap sunnah, karena sahih dari sabda Nabi. Saya tampilkan yang sahih, yang sabda Nabi. In the naum. Alaikum bil ismit in the naum. Selalulah pakai celak ismit sebelum tidur. Fa innahu yajlul basar. Karena hal itu menyebabkan mata tambah jelas. Wa yumbitu sya'ar dan menumbuhkan bulu pada mata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Derajatnya sahih. Nah, maka ringkasnya, hadis tentang celak dibagi dua. Kalau itu sabda Nabi, maka ada yang sahih. Kalau itu perbuatan Nabi, maka tidak ada satupun yang sahih. Adapun di sini dikatakan hasan, ya, ha itu kan hasan. Ini tidak disepakati oleh para ulama, ya. Karena Imam Suyuti seringkali mensahihkan atau menghasankan hadis-hadis yang sebenarnya sanadnya dhaif. Contohnya hadis ini tadi, ya, kata Syekhuna Syekh Mustafa Al-Adawi, hadisnya tidak ada satupun yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa membeli celak ismit, karena celak ismit itu adalah celak yang menyehatkan. Disuruhkan oleh Nabi untuk kita memakainya. Tapi kalau tidak bisa celak ismit, ya celak apapun silahkan. Ya. Memakainya bukan untuk bergaya, tapi untuk kesehatan. Makanya indan naum, sebelum tidur. Berbeda dengan orang-orang sekarang pakai celak untuk bergaya. Ya. Habis mandi, kemudian bercermin pakai celak. Itu namanya bergaya. Ya. Nah, celak untuk bergaya itu saya belum tahu dalilnya yang sahih. Tapi kalau celak untuk pengobatan atau kesehatan mata, nah ini hadisnya sahih. Memakainya kalau bergaya itu pas mau pergi. Tapi kalau untuk kesehatan ini pas mau tidur. Jadi nggak ada kaitannya sama bergaya sama sekali. Nah, maka masalah celak ini perlu diperhatikan. Karena sebagian orang mengatakan bahwa celak sunnah Nabi. Padahal hadisnya dhaif dari sisi perbuatan Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi menyuruhnya itu celak sebelum tidur. Bukan celak sebelum keluar rumah. Jadi kalau kamu anggap itu sunnah, bukan sunnahnya pas keluar rumah, bukan. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang dapat kita pelajari. Sudah 45 menit saya bicara. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan maupun yang tidak, silahkan. Ada pembahasan betul? Bisakah mengisi pengajian walimah pada hari Ahad 21 Juni jam 8? Enggak bisa. Karena jam 8 hari Ahad itu pengajian. Bolehkah minta PDF kitab Umdatul Hukam? Boleh. Karena kitab saya semuanya gratis, enggak usah bayar. Rasa bayar. Anak saya pengen ikutan demo MHS. Apakah demo itu bisa disamakan dengan jihad? MHS itu apa tuh, Pak? Oh, mahasiswa. Masalah demo ini ada dua pendapat.
Sebagian umat Islam menganggap demo bid'ah, khawarij. Sebagian berpendapat demo itu menyampaikan kebenaran, termasuk jihad yang paling utama. Nah, yang mengatakan jihad itu nih dasarnya, Pak. Kalimatu haqqin ahabbul jihadi ilallah. Jihad yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat kebenaran, tuqalu yang disampaikan li imamin jair, kepada pemimpin yang dolim. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Nah, ini dasarnya yang mengatakan bahwa demo jihad. Tapi perlu diketahui, satu, demo kalau mau disebut jihad itu harus betul-betul kalimatu haqqin, menyampaikan kalimat kebenaran. Jadi yang menyampaikan harus orang yang berilmu. Karena kalau orang tidak berilmu, berarti dia tidak tahu mana kebenaran, mana kebatilan. Ini mahasiswa demo, siapa yang mimpin saya nggak tahu. Ulama atau bukan nih? Kalau bukan ulama, hati-hati. Kadang-kadang demonya karena hawa nafsu saja. Karena kemarahan belaka. Bukan betul-betul menyampaikan kalimat kebenaran. Yang kedua, demo kalau disebut sebagai jihad, itu harus tidak membuat kerusakan atau kemudaratan. Seperti demo-demo yang dilakukan oleh Habib Rizik, ya, demo yang damai, seperti itu nggak ada masalah. Tidak ada satupun sampah yang mengotori jalan umum. Tidak ada satupun rumah-rumah warga yang rusak. Tidak ada jalan yang macet. Nah, jangan membuat demo yang membuat jalan macet, yang membuat madarat terhadap orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Adapun yang berpendapat bahwasanya demo itu adalah khawarij, maka sebenarnya tidak begitu tepat. Kenapa? Karena khawarij zaman dulu melakukan demo terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bukan seorang pemimpin yang dolim. Kemudian memang dilarang waktu itu untuk melakukan demonstrasi. Adapun di Indonesia, demo ini dipersilahkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi demo itu di Indonesia dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kalau dikatakan itu memberontak pemerintah, nggak benar. Pemerintah saja mengizinkan. Silahkan kalau mau menyampaikan aspirasi, buat demo. Tapi demo yang damai, nggak ada masalah. Ya. Jadi silahkan kalau mau ikut, tapi dengan catatan-catatan tertentu tadi ya. Tanpa catatan seperti ini, sebaiknya tidak usah ikut sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika.